Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahlin nar amma ba'du. Ya, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini saya akan menyajikan dan melanjutkan beberapa keterangan, yaitu mengenai tentang sabar. Kemarin sudah diterangkan apa itu sabar, bagaimana itu sabar. Pokoknya yang berkaitan dengan sabar, maknanya sabar, definisi sabar, apa yang harus dilakukan untuk sabar, atau harus gimana supaya bisa sabar. Ya, kemarin sudah saya terangkan ya, insya Allah ya. Dan saya sudah mencantumkan beberapa kata-kata dari ulama yang mengenai tentang sabar. Dan sekarang saya akan melanjutkan menerangkan hadis, ya, apa namanya, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sabar. Sebenarnya ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang masih berkaitan dengan sabar. Tapi ya, kalau mau melihat sendiri juga silakan. Tapi ini tak terangkan sebagian aja yang berkaitan dengan sabar dan dengan hadis dan dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau mau lihat ya masih banyak sebenarnya ya. Oke, saya akan membacakan beberapa ayat dari kalam Allah untuk kedepannya channel BQ ini ya. Tapi jangan lupa subscribe, comment, like, dan share sebanyak-banyaknya ya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga seperti itu dan bisa lebih banyak bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman semuanya. Oke. Ayat yang pertama yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Di sini ya, ini saya telah membacakan ayat ini ya, al-ayah ya. Ayatnya masih panjang, masih ada lanjutannya, dan saya potong sampai di sini yang berkaitan dengan sabar. Ayat ini yaitu surat Al-Imran ayat ke-20, ayat ke-200, yaitu ayat terakhir dari surat Al-Imran ya. Surat Al-Imran itu kan ayatnya ada 200 ya. Jadi ini tak bacakan potongan ayatnya saja. Dan saya masuk ke sesi keterangan. Qala Allah Ta'ala berkalam, ya ayyuhalladzina amanusbiru. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, isbiru, kalian bersabarlah. Maksudnya kalian bersabarlah itu gimana? Keterangannya yaitu alat ta'at wal masaib wa anil ma'asi. Sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar atas kesusahan dan kesulitan
ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari maksiat. Loh, maksudnya gimana sabar kok dari maksiat? Sabar atas maksiat itu maksudnya gimana? Ya, kalau ada kemaksiatan, misalnya apa? Kalau ada kemaksiatan, contohnya kemaksiatan kan banyak. Tak kasih contoh yang paling ringan dilakukan tapi dosanya itu sangat besar ya. Itu apa dosanya? Itu apa contohnya? Durhaka kepada orang tua. Itu dosanya sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu kalau orang tua itu udah nggak ridho, Allah itu juga nggak ridho. Saking besarnya. Jadi ridho Allah Subhanahu wa taala itu berada pada keridhoan kedua orang tua. Nah, kalau sampai dilakukan ya dosanya besar. Durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini kan merupakan kemaksiatan. Maka hal-hal seperti ini, contohnya seperti durhaka, salah satunya ini ya kita jauhi karena itu perbuatan maksiat. Nah, kalau sabar atas kemaksiatan, contohnya durhaka ya dengan cara menjauhinya, seperti itu. Dengan cara menjauhinya, dengan cara menghindari perbuatan maksiat tersebut, seperti itu. Durhaka itu kan perbuatan yang ringan sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang itu orang-orang kalau nggak tahu, itu anak-anak gitu kalau nggak tahu bisa durhaka, nggak. Kalau di ayatnya kan wala taqul lahuma uffin. Jadi jangan mengatakan hus, seperti itu kepada kedua orang tuamu. Nah, kalau anak sekarang gitu kayaknya udah biasa ya. Tapi itu nggak boleh dilakukan sebenarnya. Jadi yang boleh dilakukan ya mendengarkan, seperti itu. Mendengarkan perkataan orang tuanya, kalau diomongin didengarkan. Ya kalau dikasih masukan ya didengarkan, kalau disuruh ya dilakukan sebisanya supaya orang tuanya ridho, seperti itu. Jadi bisa jauh dari perbuatan durhaka. Ya artinya kalau pengen sabar ya harus menjauhi maksiat, harus menjauhi perbuatan durhaka dan semisalnya, dan perbuatan maksiat lainnya. Untuk contoh yang durhaka. Kalau contoh-contoh yang lainnya masih banyak maksiat. Bisa mengganggu, menzalimi orang, itu maksiat, menzalimi. Misalnya orang nggak salah tempeling, atau orang nggak salah digarai, atau dizalimi, kan banyak perbuatan maksiat itu ya nggak boleh dilakukan. Seperti itu. Dan kebalikannya, kalau pengen menghindari ya kita bantu, kalau ada orang kesusahan kita bantu gitu. Biar nggak dolim, biar lebih jauh lagi dari perbuatan maksiat dolim, seperti itu ya. Atau perbuatan maksiat yang lainnya. Kalau contohnya kesabaran atas taat tadi, sabar itu kan atas taat, terus ketaatan kepada Allah, terus sabar atas kesusahan, keberatan, musibah yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini karena Allah, seperti itu ya. Jadi contohnya taat disuruh sholat, misalnya disuruh sholat 5 waktu,
ya kita taat, kita lakukan. Seperti itu. Kita disuruh apa? Disuruh berbuat baik kepada orang lain, ya kita lakukan. Sesama muslim itu saudara, ya kita lakukan. Seperti itu. Itu taat, bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menghindari yang hal-hal yang sebaliknya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita hindari kalau kita mau sabar. Kalau kita mau tergolong orang-orang yang sabar. Misalnya waktunya sholat sudah adzan, terus ada permainan apa, masih ada permainan, misalnya kita masih ada hal-hal lain yang mengganggu waktu sholat kita, ya kita dahulukan sholat kita karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, ya kita segera sholat. Seperti itu ya. Segera sholat, ambil air wudhu, lalu kita jalankan sholat karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu aja caranya, gampang. Mungkin kalau masih belum bisa ya diusahakan sih. Kan namanya iman kan juga berbeda-beda, imannya orang itu kan juga berbeda-beda. Ada tingkatannya. Ketakwaan orang itu juga berbeda-beda, ada tingkatannya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan seseorang itu juga kadang menurun, kadang juga naik, juga seperti itu. Ada tingkatan-tingkatannya, ada ujian-ujiannya sendiri-sendiri ya. Kita usahakan bagaimana caranya supaya kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Terus sabar atas ketaatan sudah, sabar atas kemaksiatan juga sudah, sabar dari kemaksiatan juga sudah ya. Terus sabar ketika menghadapi musibah atau kesulitan-kesulitan dalam hidup ini. Misalnya anak kita sakit atau anak kita ada ujian kena musibah misalnya apalah gitu ya. Ujian kan banyak ya, ujian anak juga bisa jadi ujian. Meneng-meneng nggak lapo-lapo anaknya tiba jatuh dari sepeda apa jalan-jalan kesandung atau apa ya, itu kan juga anak kita juga kan, kita waduh sak norek gitu. Sebenarnya sakno tapi kita harus sabar. Seperti itu. Terus gak apa-apa, latihan gitu biar kuat gitu. Kita kan juga sedih kalau lihat anak kita sedih ya, pasti. Jadi kita tetap sabar. Latihan biar kuat gitu. Atau ujian-ujian yang lainnya, keberatan-keberatan yang lainnya, menghadapi keberatan hidup. Contohnya ya banyak ya. Misalnya mau cari jualan dagangan kok nggak laris-laris dari dulu, kok nggak laris-laris, itu gimana gitu. Mungkin ada yang salah caranya, mungkin dievakuasi terus. Seperti itu, sabar, nggak malah putus asa. Aduh dodono nggak payu-payu sirek, awang geremeng kok mengumpat meso-meso, seperti itu enggak. Tapi tetap sabar, dievakuasi. Barangkali setelah ujian ini ada hikmahnya, nanti ujiannya lebih lancar, atau ternyata ujiannya bisa jalan, jualannya jalan, atau yang lainnya kan kita juga nggak tahu gitu loh. Jadi ya tetap sabar gitu, sabar menghadapi kesulitan. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya menerangkan satu ayat ini sebenarnya belum selesai karena ini ada panggilan mendadak ya. Saya cukup sampai di sini.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.